إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kembali kita bersyukur pada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan panjang umur, masih memberikan kesehatan kepada kita semua, dan dengan panjangnya umur kesehatan yang Allah berikan, kita bisa menambahkan amal ibadah ketaatan kita kepada Allah. Ini adalah anugerah yang sangat mahal. Maka mari kita syukuri anugerah yang Allah berikan, berharap semoga dengan syukur, semoga Allah selalu istiqomahkan kita di dalam ketaatan. Semoga kita selalu diberi taufik pertolongan untuk mengamalkan agama sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini kita duduk sejenak di masjid ini, i'tikaf sampai masuk waktu sholat isya nanti. Bagi yang belum niat, maka jangan lupa niatkan di dalam hati untuk niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niatkan dalam hati, saya niat i'tikaf duduk di masjid ini sunnah semata-mata karena Allah Ta'ala. Dan sambil i'tikaf kita melanjutkan kajian tafsir Jalalain pada malam hari ini, ayat yang ke-5 dari surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-5 dari surat Al-Baqarah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa bi sanadina al-muttasil ila al-imam ila al-muallif rahimahullahu ta'ala qala والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima dari surat Al-Baqarah. Walladzina, dan orang-orang, yu'minuna yang mereka beriman, bima dengan apa-apa unzila yang diturunkan ilaika kepada engkau wahai Muhammad, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau. Apa yang diturunkan? Ayil Qur'ani, yaitu Al-Quran. Wama, dan apa-apa unzila yang diturunkan min qablika, dari sebelum engkau. Yang diturunkan sebelum engkau, ayat Taurati, yaitu Taurat, wal Injili, dan Injil, wa ghairihima, dan selainnya. Wabil akhirati, dan dengan akhirat, hum, mereka, yuqinun, mereka meyakini, mengetahui. Yakin yang dimaksud mengetahui. Ulaika mereka itu al-mausufuna, yang disifati bima dzukira, dengan apa-apa yang telah disebutkan. Ala hudan, mereka berada di atas hidayah, petunjuk, min rabbihim, daripada Tuhan mereka.
wa ulaika dan mereka itu hum mereka al-muflihuna adalah orang-orang yang beruntung, al-faizuna yaitu orang-orang yang sukses, bil jannati mendapatkan surga, an-najuna orang-orang yang selamat, minan nari daripada neraka. Ayat 4 dan 5 Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di ayat sebelumnya mulai daripada ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang-orang yang beriman bil ghaib dengan perkara ghaib, semua apapun yang ghaib dia iman. Allah, malaikat, kubur, mahsyar, sirat, surga, neraka. Wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang menegakkan salat dan mereka menafkahkan sebahagian rezeki yang diberikan pada mereka. Nah, ayat sebelum ini turun kepada Allah turunkan ayat ini tujuannya adalah untuk orang-orang musyrik Mekah yang beriman pada Nabi. Jadi Allah terangkan siapa orang-orang yang beruntung itu terbagi dua. Yang pertama yang ada di zaman Nabi itu orang yang betul-betul memang dari kalangan musyrik Mekah, penyembah berhala, tak kenal pada Allah. Akhirnya Nabi diutus Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu diutus orang-orang itu pun beriman pada Allah, beriman dengan negeri akhirat, mengerjakan sholat, membayar zakat. Nah, ayat ini turun untuk mereka. Lah sedangkan yang baru saja kita baca ayat 4 dan 5, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan orang-orang yang beriman dengan apa-apa Al-Quran yang dimaksud, dengan Al-Quran yang diturunkan pada engkau, wa ma unzila min qablik, dan dia juga beriman dengan Taurat Injil sebelumnya, wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka pun beriman dengan negeri akhirat. Ayat ini diturunkan oleh Allah untuk orang-orang yang mereka itu sebelumnya sudah beriman kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi jumpa dengan generasi zaman beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, Nabi Bani Israel beriman dengan Taurat, beriman dengan Injil, beriman dengan Zabur. Lah ini ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang dari ahli kitab. Nah, jadi Allah terangkan ini yang kedua. Ada yang memang dari musyrik Mekah beriman pada engkau wahai Muhammad, yang betul-betul yang mereka sembah itu bukan Tuhan. Nah, kemudian ada lagi kelompok yang mereka sudah menyembah yang benar, menyembah Allah, dan mereka sudah ikut nabi yang benar, nabi-nabi yang diutus Allah, Nabi Musa, Nabi Isa, nabi-nabi Bani Israel. Nah, hanya saja mau tidak beriman dengan Nabi Muhammad. Kalau mereka mau beriman, maka disinilah mereka dikatakan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, mereka itu beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepada engkau. Nah, ayat ini turun berkaitan dengan ahli kitab yang beriman kepada Nabi. Ahli kitab itu Bapak Ibu, kalau disebutkan dalam Quran, hadis, maka yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Lah di antara contoh orang-orang yang di dalam ayat ini yang dibahas contohnya yang ada di zaman Nabi, di antaranya sahabat yang masuk Islam seperti Abdullah bin Salam. Ini dari Yahudi, bahkan bukan sembarang Yahudi, beliau termasuk pendetanya Yahudi. Nah, di antaranya lagi Ammar bin Yasir, ini dari Nasrani. Kemudian diceritakan juga di antaranya Salman Al-Farisi, karena Salman Al-Farisi itu sudah mencari Nabi dari mulai generasi ke generasi sampai ke Nasrani, akhirnya beriman pada Nabi.
Di antaranya lagi yang berkenaan dengan ayat ini, Najasyi, yang kita tahu karena kejadian Najasyi meninggal dunia, akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah meninggal dunia rajulun soleh, satu orang soleh dari kalangan hamba Allah, berada di Habasyah sana, jadi raja Habasyah. Ketika Najasyi meninggal dunia, Nabi sholatkan, sholat jenazah jarak jauh. Nah ini kita ketahui zaman ini namanya dengan sholat ghaib. Nah sholat ghaib itu sunnah atau tidak? Sunnah. Apakah kekhususan Nabi saja? Setelah zaman Nabi tak ada lagi dibuat? Para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi'i, kesunahan itu masih ada sampai kiamat. Menurut Imam Abu Hanifah, yang dibuat Nabi itu kekhususan Nabi saja, setelahnya tak ada lagi boleh dibuat. Nah jadi kok ada zaman kini ini Bapak Ibu, ada orang yang melarang sholat ghaib, melarang atau mengatakan nggak boleh. Ya sebenarnya itu kalau dia nggak nyebut siapa ulama yang tak membolehkan Imam Abu Hanifah. Tapi sayangnya kadang mereka tak jujur, tak bermazhab. Kalau dikatakan ikut Imam Abu Hanifah aman, tidak ada masalah. Ini Imam Abu Hanifah pun dia tak ikut, Imam Syafi'i pun tak ikut, Imam Malik pun tak ikut. Akhirnya buat mazhab sendiri. Oh, bermazhab itu nggak sunnah, nggak ada di zaman Rasulullah. Kalau tak mau bermazhab, ujung-ujungnya buat mazhab sendiri. Oh enggak, kami enggak buat mazhab. Iya, namanya mazhab tak punya mazhab. Nah itu jadi kelompok tersendiri. Maka Nabi mensolatkan Najasyi itu bukan cuma Nabi sendiri, sahabat di belakang Nabi ikut sholat. Maka kalau dikatakan ini kekhususan Nabi, nggak bisa. Kalau kekhususan Nabi ya Nabi sendiri yang buat, tapi ini sahabat di belakang Nabi pun juga ikut. Maka ayat ini yang tadi kita dengar, Allah turunkan untuk orang-orang yang mereka beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beriman kepada nabi-nabi sebelumnya. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka ini bisa dikembalikan kepada ayat yang pertama dan ayat kedua, ayat sebelumnya, yaitu orang yang beriman kepada Nabi, entah dari ahli musyrik Mekah beriman ataupun orang yang sebelumnya juga sudah beriman kepada Nabi sebelumnya, kemudian jumpa dengan Nabi Muhammad. Maka lanjutan ayat ini juga untuk mereka. Mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk daripada Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung itu apa definisinya? Al-faizuna bil jannati an-najuna minan nar. Beruntung, yang namanya beruntung bahasanya Allah itu orang yang selamat dari neraka masuk surga, itu yang namanya untung. Tapi kalau masuk neraka menjauh dari surga, itu bukan untung, itu orang rugi dengan sebesar-besarnya rugi. Maka di sini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, kata Nabi, thalathatun ajruhum marratain. Ada 3 orang yang mereka mendapatkan pahala itu 2 marratain, 2 kali lipat dapat pahala. Siapa? Rajulun, yang pertama adalah satu orang amana binabiyihi, orang yang beriman dengan nabinya, yang di zaman itu dia ada, dia beriman dengan nabi zaman itu dan beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang pertama. Ini untuk orang-orang ahli kitab. Kau beriman dengan nabinya, beriman juga dengan Rasulullah, maka pahalanya 2 kali lipat. Seperti siapa? Nama-nama yang kita dengar tadi, Abdullah bin Salam, Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi, Najasyi. Nah ini mereka dapat pahala 2 kali lipat. Kemudian kata Nabi, yang kedua yang dapat pahala 2 kali lipat adalah orang yang mereka itu menjadi budak. Budak itu kan tidak punya dirinya sendiri, pun dia tak miliki. Ketika dia jadi budak, dia menunaikan hak tuannya dengan sebaik-baiknya, dan dia kemudian juga menunaikan hak Tuhannya sebaik-baiknya. Jadi hak tuan, hak Tuhan, kedua-duanya dia penuhi.
Orang seperti ini dapat pahala 2 kali lipat. Yang ketiga, seseorang yang punya budak perempuan, fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha, dia didik dan terus dia perbaiki akhlaknya perempuan budak tadi. Tsumma a'taqaha, selepas itu dia merdekakan. Tapi tidak berhenti di situ hadisnya. Tsumma tazawwajaha, kemudian dia nikahi. Falahu ajru marratain. Orang seperti ini pun dapat pahala 2 kali lipat. Nah, yang kita garis bawahi dalam hadis itu adalah orang yang beriman dengan Nabi sebelumnya, beriman kepada Nabi Muhammad, ini dapat pahala 2 kali lipat. Lah ayat ini kata para ulama, ayat 4 dengan 5 yang kita baca itu tadi turun untuk mereka. Nah, sedangkan ayat sebelumnya, ayat nomor 3, itu ayat itu turun untuk orang-orang yang beriman dari kalangan musyrik Mekah. Lah entah manapun, sebelumnya dia menjadi musyrik Mekah ataupun sebelumnya ahli kitab, siapapun kok beriman kepada Allah, termasuk zaman ini. Siapapun yang beriman di zaman ini, ayat ini pun juga untuk mereka. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka berarti mendapat petunjuk hidayah daripada Allah, dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Nah, selain ini berarti tidak untung. Kalaupun mereka mengatakan beruntung, tidak. Allah yang mengatakan tidak. Takkan mungkin orang itu beruntung kalau sudah Allah yang mengatakan dia tidak beruntung. Ayat setelahnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang mereka kafir, ka Abi Jahlin seperti Abu Jahal, wa Abi Lahbin dan Abu Lahab, wa nahwihima dan seperti mereka berdua, sawaun sama saja, alaihim ke atas mereka, a'angzartahum apakah engkau beri peringatan kepada mereka, bitahqiqil hamzatain. Cara membaca a'angzartahum itu bisa dengan tahqiq hamzah. Tahqiq itu hamzahnya betul-betul dibaca jelas, a, jadi a hamzah, dua-duanya dibaca jelas. Ini nanti belajarnya dalam ilmu qiraah. A'angzartahum, dua-duanya dijelaskan. Wa tashilahuma, atau bisa juga dibaca tashil. Tashil itu kedua-duanya dibaca samar, tidak dibaca a gitu, tidak, tapi innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum, samar, tashil. Atau yang pertama dijadikan alif, yang pertama hamzah, yang kedua dijadikan alif. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Nah, qiraah yang berlaku di negara kita, riwayat Hafiz an Asim, itu yang dipakai. Jadi Quran pun ada mazhab, cuma Quran itu cara memberitahunya bukan mazhab, tapi namanya qiraah. Nah, qiraah kita Hafiz an Asim, Hafiz riwayat daripada Asim, itu cara bacanya bitahqiqil hamzatain, dua-dua hamzahnya mesti dibaca jelas. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum, mesti jelas a. Ini beliau di sini nerangkan itu. Am lam tungzirhum, atau lam tungzirhum, engkau tidak beri peringatan pada mereka, la yu'minun, mereka pun juga tidak akan beriman. Sama saja kata Allah, orang-orang kafir yang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, sama saja wahai Muhammad, entah engkau peringati mereka ataupun tidak, sama aja, la yu'minun, mereka tak akan beriman. Kenapa? Li'ilmillahi, karena ilmunya Allah, minhum, daripada mereka, dzalika, yang demikian itu, dengan mereka tak akan beriman, memang Allah sudah tahu itu. Fala tatma', maka jangan engkau tamak, jangan engkau ingin, fi imanihim, dalam imannya mereka.
Wal ingdar, adapun maknanya ingdar, i'lamun ma'atau takhwif, memberitahu tapi disertai nakut-nakuti, itu namanya indar, peringatan. Peringatan itu beritahu tapi ada ancaman. Peringatan bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arab namanya ingdar, memberitahu tapi disertai ancaman. Nah, jadi Nabi itu indar, sama saja engkau memperingati mereka, memberitahu mereka, orang-orang kafir yang seperti Abu Lahab, Abu Jahal tuh, karena dalam ilmunya Allah memang mereka tak akan beriman. Khatamallah, Allah telah menutup ala qulubihim, atas hati-hati mereka, tubi'a alaiha wastawthaqa, memang Allah kunci hati itu dan Allah ikat. Fala yadkhuluha, maka tidak akan masuk dalam hati tadi khairun, kebaikan. Wa ala sam'ihim, dan Allah juga kunci telinga mereka, ay mawadi'ahu fala yantafi'una bima yasma'unahu minal haq, akhirnya mereka tak bisa mengambil manfaat dari apa-apa yang mereka dengarkan daripada perkara hak. Wa ala absarihim ghishawah, dan Allah tutup mata mereka, ghita, fala yubsirunal haq, maka mereka pun tidak bisa melihat melihat perkara yang hak. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang besar, qawiyun daim, qawi azab yang kuat, yang keras, daimun yang kekal selama-lamanya. Nah, ini ayat ini setelahnya Allah nerangkan orang-orang yang kafir yang memang betul-betul di dalam ilmunya Allah mereka tuh tak akan mungkin beriman. Seperti siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, dan yang serupa itu. Ini Allah beritahu Nabi besar Muhammad SAW supaya beliau Nabi tak sedih, karena orang sudah diajak didakwahi, kalau kita tak punya ilmu tentang takdir, ilmu tentang hidayah Allah, maka kita akan kecewa. Nah, di sini pelajaran bahwa dakwah mengajak pada kebaikan itu, Bapak Ibu, asli tujuannya bukan untuk orangnya. Nah, ini yang perlu kita pahami. Asli tujuan dakwah itu adalah untuk faedah diri kita. Orang lain itu ikut atau tak ikut, maka itu tak akan ada tuntutan untuk kita nanti pada hari kiamat. Nah, jadi dakwah, memberi peringatan, itu tugas. Mau didengar atau tidak, mau diikuti atau tidak, itu tidak bahagian kita. Lah terus apa gunanya dakwah ini? Kalau memang tadi Nabi ditenangkan jiwanya oleh Allah, supaya Nabi tak sedih kalau mereka itu akhirnya ujungnya tak beriman. Lah terus apa fungsi faedahnya? Masih dakwah juga dengan Abu Jahal, dengan Abu Lahab. Fungsi diantaranya, memang mereka itu sudah menurut ilmunya Allah begitu, dan Allah juga sudah beritahu pada Nabi, tapi tetap juga ada dakwah sampai mereka mati. Ini tujuannya, siapa tahu dari keturunan-keturunan mereka ada yang beriman. Merekanya kan sudah dikunci, itu tidak ada lagi. Mata ditutup, mata ada, tapi mata itu tak bisa lagi melihat kebaikan. Telinganya masih ada, tapi tak bisa lagi mendengar kebaikan. Hati pun dikunci, tak bisa lagi mendengarkan, menerima kebaikan-kebaikan. Nah, tapi anak-anak keturunan mereka itu kan masih ada potensi, masih ada harapan untuk bisa beriman pada Allah, dan itu terbukti. Ikrimah bin Abu Jahal, Bapak Ibu, namanya siapa? Ikrimah bin Abu Jahal, putranya Abu Jahal masuk Islam. Ketika Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam, itu istri Nabi yang bernama Ummu Salamah menceritakan bahwa kata Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita, kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada aku, kata Nabi, aku dulu pernah bermimpi bahwa Abu Jahal itu punya satu ranting pohon yang menjulang yang masuk ke dalam surga. Aku pun bingung, kata Nabi, kok
Kok bisa Abu Jahal yang mana sudah Allah tutup, Allah kunci hatinya tak akan beriman, mati kafir? Bukan cuma mati kafir, musuh Allah dan Rasulnya. Ini musuh Allah ini, Abu Jahal, Abu Lahab. Tapi kok bisa Abu Jahal itu dalam mimpi aku lihat, kata Nabi, punya ranting pohon yang masuk ke dalam surga. Maka Nabi katakan pada Ummu Salamah, aku tak faham apa maksudnya sampai akhirnya Ikrimah itu masuk Islam. Nah, ketika Ikrimah bin Abu Jahal putranya masuk Islam, baru aku tahu, oh ini ternyata mimpi yang dulu. Ini rupanya mimpi yang dulu. Kok Abu Jahal punya ranting pohon masuk surga? Ranting pohon itu rupanya anak-anaknya. Nah, jadi kalaupun kita nih dakwah, Nabi juga begitu. Nabi yang dakwah, beliaulah dai yang sebenar-benarnya, itu ngajak umat manusia untuk taat pada Allah. Mungkin faedah dakwah tuh belum sampai pada dia, bahkan tak sampai, tapi siapa tahu anaknya, istrinya, keturunannya, siapapun yang ada di sekitar dia, malah itu mungkin yang dapat hidayah. Nah, itu fungsinya. Dalam ayat ini Allah katakan sama saja. Lah sama sajanya kan untuk yang sudah dikunci hatinya. Yang dikunci itu Abu Jahal, Abu Lahab. Selain dia tidak. Anak walaupun ada kaitan, tapi setiap orang itu punya urusan masing-masing dengan Allah. Tidak ada ceritanya ayah kok menanggung dosa beban anak. Tidak. Anak kok kemudian menanggung beban dosa bapaknya di akhirat. Tidak. Masing-masing ada urusan sendiri-sendiri dengan Allah. Nah, di sini ayat menerangkan tentang orang-orang yang mereka itu betul-betul hatinya sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini tamsil-tamsil yang bukan tamsil, ini memang contoh betul yang Allah berikan luar biasa di dalam ayat Al-Qur'an, Bapak Ibu. Bahwa hidayah itu mesti ada usaha dari orangnya. Nabi jelas, Nabi itu sebagai sumber hidayah itu pasti. Quran itu sumber hidayah itu pasti. Tapi nggak cukup hanya dengan Quran saja, nabi-nabi dihantar saja itu nggak cukup. Perlu orang yang bersangkutan itu membuka pintu hidayah. Nah, dia yang membuka. Hidayah mau masuk, hidayah itu kan satu nur, satu cahaya yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang Allah cintai, itu hidayah. Ibarat lampu atau matahari atau sinar apapun, itu di luar terang benderang, tapi kalau orang yang punya rumah tidak mau membuka pintu rumahnya, jendela rumahnya, gorden rumahnya tidak dibuka, maka bagaimana cahaya itu mau masuk ke dalam? Oh, ini ada hidayah, ada cahaya, ada nur. Iya, nur cahaya itu jelas terang, jelas ada. Sekarang Anda mau atau tidak memasukkan cahaya itu ke rumah Anda? Kalau mau, buka pintunya, buka gordennya, biarkan cahaya, terima dia masuk ke dalam, baru dapat hidayah. Tapi kalau seperti ini, hati ditutup, telinga ditutup, mata ditutup, tidak mau menerima hidayah, maka bagaimana mau hidayah itu masuk dalam hati? Maka tetap pertanggungjawaban amal setiap orang itu ada. Tidak cukup hanya dengan hidayah, dia mesti berusaha untuk menyambut, menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini urutan dalam surat Al-Baqarah ayat 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang terakhir tadi ayat 6, ayat 7. Ini ayat bercerita tentang pertama orang beriman. Dan orang beriman pun terbagi dua di zaman Nabi. Memang sebelumnya musyrik Mekah, atau orang yang dari latar belakang memang beragama samawi, ahli kitab Yahudi dan Nasrani, tapi kemudian juga beriman pada Nabi. Nah, ini dua level ini Allah katakan orang yang sukses. Dan Allah biasa seperti kalau sudah cerita tentang orang iman, maka Allah ceritakan tentang orang kafir di ayat setelahnya. Nah, orang-orang kafir itu, apalagi yang memang sampai mati kafir, ya berarti memang sudah Allah tutup, Allah kunci. Kebenaran itu tidak nampak lagi sama mereka. Nah, ayat setelahnya, ayat yang ke-8, 9, dan sampai beberapa ayat nanti ke depan, ini bercerita tentang orang-orang munafik.
bercerita tentang orang-orang munafik. Wa nazala fil munafiqin, dan turun ayat berkenaan dengan orang-orang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nas, dan di antara manusia, man ada orang, yaqulu yang dia mengatakan, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhirat, ay yaumil qiyamah, yaitu hari kiamat, li'annahu akhirul ayyam, dikatakan hari kiamat atau dikatakan sebagai akhirat, li'annahu karena sesungguhnya akhirat, akhirul ayyam adalah hari yang paling akhir. Namanya saja akhirat, akhir. Kenapa dikatakan akhirat itu akhirat? Karena memang dia hari terakhir, selepas itu tidak ada hari lagi. Kalau sekarang ini masih ada hari, setelah hari Kamis hari Jumat, setelah Jumat nanti ada hari Sabtu, terus dari Sabtu ada hari Ahad, ada Senin, ada Selasa, terus berputar. Lah akhirat itu tidak ada lagi harinya, sudah itu aja satu hari terus seperti itu, tidak berubah-berubah. Dikarenakan itulah dinamakan akhirat. Jadi ada orang wa ma hum bimu'minin, dan tidaklah mereka itu orang beriman. Yukhadi'una, mereka mengkhianati Allah, walladzina, dan orang-orang amanu yang beriman, biidhari khilafi ma abtanuhu minal kufri, dengan mereka menampakkan sebaliknya apa-apa yang mereka sembunyikan minal kufri, daripada kekafiran. Lihat fa'u, supaya mereka menolak, lihat fa'u, supaya menolak anhum, daripada mereka, ahkamahud dunyawiyah, hukum-hukum dunia. Wa ma yukhadi'una, dan tidaklah mereka mengkhianati illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Lianna wabala khida'ihim, karena sesungguhnya akibat resiko khianat mereka, roji'un, kembali ilaihim, pada mereka. Fayaftadihuna fid dunya, mereka akan dipermalukan di dunia, biitla'illah, ini dengan Allah mempernampakkan apa-apa yang ada, alama abtanuhu, di dalam hati mereka. Wa yu'aqibuna, dan Allah akan menyiksa mereka fil akhirati, di akhirat. Wa ma yash'urun, sedangkan mereka tidak menyadari. Wa ma ya'lamuna, dan mereka tidak mengetahui. Khida'ahum, pengkhianatan mereka itu adalah li anfusihim, pada diri mereka sendiri. Ini ayat sudah mulai bercerita tentang orang-orang munafik. Orang beriman, orang kafir, itu jelas. Iman itu kelompok yang jelas, kafir juga kelompok yang jelas. Ada yang tak jelas, namanya munafik. Dan ini adalah seburuk-buruk golongan manusia. Bahkan munafik ini jauh lebih buruk daripada orang kafir. Munafik itu pengkhianat. Jadi kalau di satu negara, satu kelompok ada namanya pengkhianat, Bapak Ibu, oh itu paling berbahaya. Kalau musuh itu jelas, peperangan terjadi satu negara dengan negara lain, maka jelas ini kawan, itu lawan, ini kawan, itu musuh. Lah yang menjadi masalah, kawan katanya secara zahir nampakkan kawan, enggak taunya dia berkhianat. Lah seperti inilah contohnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu di sini diceritakan oleh Allah. Di antara sebahagian manusia ada orang yang mengatakan kami beriman pada Allah, beriman kepada hari akhirat. Tapi Allah katakan wa ma hum bimu'minin. Tidak, mereka tidak beriman. Itu cuma lidah mereka. Mereka telah mengkhianati Allah, padahal Allah tak bisa dikhianati. Mereka mengkhianati orang beriman, tapi Allah katakan wa ma yakhda'una illa anfusahum. Orang-orang seperti itu sebenarnya mengkhianati diri sendiri. Jadi mau gali lubang untuk orang, rupanya lubang itu dia masuki sendiri.
Itulah orang munafik. Nah, ini seburuk-buruk manusia. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Saking buruknya orang munafik, nanti kalau masuk neraka itu akan diletakkan oleh Allah di dalam kerak-keraknya neraka, paling dasar. Fid darkil asfal, di kerak-keraknya neraka. Saking buruknya mereka. Kenapa mereka bisa seburuk itu? Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka maradun, ada penyakit. Sakit apa itu di hati? Sakit jasad tidak ada masalah, yang masalah tuh hati yang sakit. Jadi hati itu sakit, isinya apa? Syakun, keraguan, nifakun, kemunafikan. Fahuwa yamridu qulubuhum, ay, mereka yang membuat penyakit itu dalam hati mereka. Jadi mereka berbuat begitu karena memang hati mereka tuh rusak. Fazadahumullahu marada, maka Allah pun tambahkan sakit itu kepada mereka. Bima anzalahu minal Qur'an likufrihim bihi, dengan apa-apa yang telah Allah turunkan daripada Al-Quran, dengan kekafiran mereka. Allah tambahkan lagi, sudahlah mereka rusak, terus Allah bongkar kebusukan mereka itu di dunia dengan diturunkan ayat Al-Quran, terus dipermalukan. Walakum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Bima kanu yakdzibun, disebabkan apa-apa yang telah mereka dustakan. Ini ayat yang ke-10. Bima kanu yakdzibun. Dalam qiraah kita menggunakan yakdzibun, tapi nanti dalam qiraah lain menggunakan tasydid. Jadi ada tasydid, ada takhfif. Kalau qiraah kita yakdzibun. Imam kita kalau baca sholat, ini umumnya ini nih 99%. Kecuali imamnya sudah belajar qiraah, nanti ada caranya dengan ditasydid. Nah, kalau ditasydid bunyi ayatnya begini. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yukadzibun. Cuma ini qiraah tidak boleh dicampur aduk. Kita perlu cuma mengetahui. Sama dengan mazhab itu tidak boleh dicampur, qiraah juga tidak boleh. Selesaikan satu qodiyah, satu cerita. Kalau kita buka Quran itu ada huruf ain itu. Nah, ain itu pangkal awal mula cerita sampai akhir cerita, setelahnya tuh pakai ain. Nah, kalau mau merubah qiraah, selesaikan dulu satu cerita dengan selesai. Baru nanti, oh saya pakar qiraah 7, qiraah sab'ah. Ya nanti selesaikan qiraah ini, baru pindah ke qiraah lainnya dalam cerita setelahnya. Bermazhab juga begitu. Tidak boleh campur aduk. Boleh tidak pindah mazhab? Boleh. Tapi dalam satu qodiyah itu harus selesai. Satu batasannya diselesaikan dulu. Dari wudu selesaikan sampai selesai. Yang batalkan wudu, sunnah-sunnahnya wudu, adabnya wudu itu satu kelompok dalam satu mazhab. Tidak boleh dalam bab wudu dicampur aduk. Itu sama dengan orang mencampur aduk qiraah. Lah, tapi gimana mau pindah mazhab Bapak Ibu? Satu mazhab aja dia nggak hafal. Jadi orang tuh kalau sombong, oh mazhab itu nggak wajib, kita nggak boleh tetap dalam satu mazhab, harus pindah-pindah. Lah kok kamu nyuruh orang pindah-pindah? Satu mazhab aja orang tuh nggak hafal. Itu sama dengan kita mewajibkan orang tuh harus berpindah qiraah. Lah kok pindah qiraah? Qiraah hafaz satu aja nggak bisa, mau pindah kemana? Itu kadang omongan-omongan yang nampak hebat tapi menunjukkan kebodohan orang yang bersangkutan. Maka di sini ayat ini bisa dibaca tasydid, bisa dibaca takhfif. Lah ini hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beberapa ayat-ayat yang kita dengar, tapi ayat ini tentang orang munafik belum selesai. Ada beberapa ayat lagi yang Allah ceritakan nanti tentang sifat-sifat orang munafik. Lah di antaranya tadi itu. Di antaranya memang hati mereka itu sendiri yang rusak. Akhirnya Allah betul-betul rusakkan hati mereka karena mereka membohongkan Allah dan Rasulnya. Ini mungkin yang bisa kita bahas pada malam hari ini, beberapa ayat-ayat Al-Quran dari kitab Tafsir Jalalain.
yang ditulis oleh dua imam besar, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Ini murid guru Bapak Ibu. Jadi guru yang menulis duluan, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, tahu-tahu kemudian meninggal dunia, baru menyelesaikan 15 juz. Nah, selepas itu beliau wafat, muridnya melanjutkan 15 juz setelahnya. Nah, jadi karena dua orang jalal yang menulis, maka kitab ini dinamakan dengan Jalalain, artinya dua jalal. Tapi namanya bukan Jalaluddin, itu gelar. Tapi memang namanya gelar di mana-mana lebih terkenal itu. Lah Imam Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli ini ulama-ulama besar dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, ini mungkin yang bisa kita bahas pada malam hari ini, lanjutan dari kitab Tafsir Jalalain. Semoga berfaedah, kita niat amal dan sampaikan daripada apa-apa yang kita dengar bisa kita ambil faedah. Mari, lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.